berharap kepada Presiden RI Joko Widodo agar negaranya bisa segera bergabung dengan ASEAN. Hal itu ia ungkapkan saat bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada kunjungan kenegaraan pertamanya. Dia sebelumnya menjabat sebagai Presiden Timor Leste antara 2007 dan 2012. Timor Leste yang mengajukan keanggotaan ASEAN pada 2011 saat ini berstatus pengamat. Berbicara di Istana Kepresidenan di Bogor, Jokowi mengatakan Indonesia telah menginvestasikan 818 juta dolar di Timor Leste, terutama dalam bisnis energi, perbankan, dan komunikasi. Data resmi Indonesia menunjukkan perdagangan antara negara bernilai sekitar 250 juta dolar pada tahun lalu, sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas negara setelah pulau berpenduduk 1,3 juta orang itu bergulat dengan diverifikasi ekonominya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Indonesia menginvasi bekas jajaran Portugis pada tahun 1975 dan baru memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 2002 setelah perjuangan panjang dan berdarah untuk mengakhiri pendudukan yang seringkali brutal. Ramos Horta yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas upaya damainya untuk mengakhiri konflik mengatakan bahwa dia menyambut baik hubungan perdagangan yang lebih dalam dengan Jakarta dan komitmen Indonesia untuk Timor Leste bergabung dengan kelompok regional ASEAN yang beranggotakan 10 orang. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Timor Leste José Ramos Horta pada hari ini Senin 19 Juli di Istana Bogor. Ramos Horta mengungkapkan bahwa Timor Leste siap menjadi anggota ASEAN setelah sekian lama mendaftar untuk bergabung dengan blok tersebut. Timor Leste berharap jadi anggota saat keketuaan Indonesia tahun depan. Ramos Horta mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap upaya Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Ramos Horta mengatakan bahwa Timor Leste sudah memenuhi syarat yang diajukan agar bisa bergabung dengan ASEAN seperti di bidang ekonomi dan demokrasi. Tak kunjung sejahtera setelah merdeka, pemuda Timor Leste pilih pindah negara karena pengangguran. Merdeka dari Indonesia tak membuat Timor Leste menjadi sejarah. Justru kondisi Timor Leste kini sangat memprihatinkan. Bahkan Timor Leste menjadi negara miskin dan jumlah pengangguran sangat tinggi. Hal itu membuat sejumlah pemuda ramai-ramai tinggalkan negaranya untuk bertahan hidup. Timor Leste atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste. Sebelum merdeka bernama Timor Leste, sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jago, dan Exclave Oikos Ambino di Timor Barat. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975 ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste mengumumkan kementerian wilayah tersebut. 9 hari kemudian Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis khususnya Fretilin dan Amerika Indonesia. Dulu nama merdeka adalah Timor Timur, namun pada tahun 1999 warga Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum. Hasilnya lebih dari 50% warganya ingin merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. PBB pun mendukung referendum tersebut. Secara resmi negara ini memerdekakan diri dan menjadi negara baru pada 20 Mei 2022. Pada 20 Mei 2002 atau 18 tahun yang lalu. Namun setelah melepaskan diri dari Indonesia, nyatanya kehidupan di Timor Leste tidak juga membaik. Kilang minyak yang begitu mereka banggakan justru menjadi masalah lainnya karena mereka terlilit utang dengan Cina. Padahal menurut analisis dari Sensus Penduduk dan Perumahan Timor Leste terbaru, pemuda yang berusia antara 15 hingga 24 tahun merupakan 20% dari total populasi di Timor Leste pada 2015. Jika mereka pergi, maka Timor Leste bisa kehilangan populasi emas atau calon penerus bangsa. Namun para pemuda Timor Leste juga punya alasan kuat. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 25 Mei 2021. Mereka menyebutkan bahwa mencari pekerjaan di negaranya begitu sulit. Jadi tidak heran banyak dari mereka rela mengantri di depan kedutaan besar Portugal di Dili demi pindah negara. Pemandangan ini pun sudah tidak asing lagi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berharap mendapatkan paspor Portugal dengan harapan melihat masa depan yang lebih baik di Eropa. Dari laporan Sensus, analis angkatan kerja tingkat pengangguran memang mencapai 12,3%. Ironisnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula risiko dirinya menganggur. Sekitar 20% tinggi pengangguran. Itu bagi mereka yang berpendidikan. Bagi mereka anak muda yang tidak berpendidikan atau non-formal, maka tingkat pengangguran mencapai di bawah 10%.
Sementara pemuda yang tamat sekolah menengah persentase penganggurannya adalah 18%. Jadi total tingkat pengangguran di Timor Leste bagi mereka yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki pelatihan mencapai 27,7%. Data buruk itu dilengkapi dengan hampir 3,4% pemuda yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak bekerja pada saat penjajahan tahun 2015. Timor Leste yang mengajukan keanggotaan ASEAN pada 2011 saat ini berstatus pengamat. Berbicara di Istana Kepresidenan di Bogor, Jokowi mengatakan Indonesia telah menginvestasikan 818 juta dolar di Timor Leste, terutama dalam bisnis energi, perbankan, dan komunikasi. Data resmi Indonesia menunjukkan perdagangan antara negara bernilai sekitar 250 juta dolar pada tahun lalu, sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas negara setelah pulau berpenduduk 1,3 juta orang itu bergulat dengan diversifikasi ekonominya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Indonesia menginvasi bekas jajaran Portugis pada tahun 1975 dan baru memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 2002 setelah perjuangan panjang dan berdarah untuk mengakhiri pendudukan yang seringkali brutal. Ramosarta yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas upaya damainya untuk mengakhiri konflik mengatakan bahwa dia menyambut baik hubungan perdagangan yang lebih dalam dengan Jakarta dan komitmen Indonesia untuk Timor Leste bergabung dengan kelompok regional ASEAN yang beranggotakan 10 orang. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Timor Leste José Ramos Horta pada hari ini Senin 19 Juli di Istana Bogor.